Ya, selamat datang teman-teman di channel Dewa Edu. Kali ini kita akan bahas ini ya, soal KSN Fisika 2020 nomor 1 nih. Ya, ini kalau dilihat-lihat sih sebenarnya butuh beberapa core skills ya, yang harus kalian kuasai ya. Ya, yang penting tentu kalian harus ngerti mengenai diferensial ya, basic diferensial. Eh, ya, yang masih basic sih, yang masih diferensial pangkat gitu. Gak usah yang terlalu gimana-gimana gitu ya. Dan juga tentunya tentang dinamika tentunya. Tapi sebelum itu kita coba baca dulu ya soalnya, terus kita coba terjemahkan ya maksud soal. Jadi katanya sebuah benda A dapat bergerak tanpa gesekan sepanjang kawat berbentuk parabola yang memenuhi persamaan Y sama dengan AX kuadrat. Berarti ini kan ada deh, atau teman-teman mungkin familiar ya sama grafik ini ya. Ini kan grafik parabola ya. Ya, Y sama dengan AX kuadrat persamaannya. Katanya dan Y adalah tinggi benda dari titik terendah kawat. Gitu. Jadi berarti titik terendah kawat sendiri kan di titik 0,0 ya. Terus katanya jika kawat ini diputar dengan kecepatan sudut omega dengan sumbu Y sebagai porosnya, tentukan nilai omega agar benda A berada dalam keadaan setimbang. Nah, ini perlu digarisbawahi di sini. Jadi berapa nilai omega agar benda A berada dalam keadaan setimbang? Ya, berarti kan agar berada dalam keadaan setimbang. Gimana sih agar berada dalam keadaan setimbang? Ya, tentu sigma F-nya harus sama dengan 0 ya. Tapi nggak bisa juga karena bendanya berputar di sini kan ya. Ya, kita bisa bilang bahwa sigma FV-nya lah ya yang sama dengan 0. Di sini kalau kita gambarkan gaya pada benda, ya ini penting ya dalam dinamika. Tentu kamu harus buat diagram benda bebas dulu kan. Misalkan ini benda A di sini. Di sini kan ada gaya-gaya ya kan. Ada MG tentunya ya nih. Kita bikin lurus aja ya. Ada MG. Tentu MG-nya ke bawah ya kan. Terus di sisi lain si kawat ini kan berputar dengan kecepatan sudut omega. Berarti ada gaya sentripetal juga ya. Tapi gaya sentripetal itu kan sebenarnya muncul dari gaya lain ya. Kalau adik familiar dengan Olimpiade Fisika, pasti kamu tahu buku David Morin ya. Jadi mungkin ini sebagai referensi juga buat kalian ya. Introduction to Classical Mechanics by David Morin. Jadi di situ dijelaskan bahwa gaya sentripetal adalah pseudo force ya. Jadi gaya sentripetal itu adalah pseudo force. Pseudo force itu gaya yang ya pseudo itu kan artinya palsu ya atau fiktif ya. Tapi bukan gaya fiktif dalam yang biasa kalian pahami. Maksudnya gaya sentripetal ini berasal dari gaya lain di sini. Contoh misalkan kalau kamu lihat bumi mengelilingi matahari gitu ya. Bumi mengelilingi matahari. Ya sebenarnya kan di sini ada gaya sentripetal pastinya ya, yaitu ke pusat lingkaran ya kan. Nah, tapi gaya sentripetalnya ini berasal dari gaya gravitasi sebenarnya. Kalau mataharinya tiba-tiba hilang, pasti bumi nggak gerak melingkar dong, ya kan? Atau misalkan kalian iseng muter tali, gitu ya. Tali diputer, kalau tali diputer ya bergerak lingkar talinya, si ada partikel di ujungnya, maka otomatis di sini
ada ini dong ya kan, ada gaya sentripetal dong. Nah, tapi di sini gaya sentripetalnya berasal dari gaya tegangan tali. Kalau talinya putus, pasti talinya nggak bisa gerak nih, si partikel di ujung tali pasti nggak gerak lingkar dong ya kan. Jadi dia bergantung sama tegangan tali gitu. Dan seterusnya ada banyak contoh lain. Hal ini membuktikan bahwa gaya sentripetal itu berasal dari gaya lain. Nah, ini akan jadi krusial banget nanti kalau kamu nggak paham bahwa gaya sentripetal adalah berasal dari gaya lain. Jadinya beberapa pembahasan atau beberapa hal yang kamu kerjakan, ada soal yang kamu kerjain gitu ya, jadinya salah gara-gara kamu nggak ngerasanya gaya sentripetal itu gaya baru gitu. Gaya sentripetal bukanlah gaya baru, dia berasal dari gaya lain. Jadi kalau kakak biasanya kalau gambarin diagram gaya sentripetal itu kakak gambarin di akhir. Jadi gaya real di sini hanya gaya mg dan gaya normal gitu ya. Nah, karena dia berputarnya di sini ya kan dia berputarnya di sini. Berarti kan lingkarannya yang ini ya. Nah, gaya sentripetalnya di sini adalah yang ke sini ya. Yang ini loh gaya sentripetalnya. Oke. Nah, di sini berarti gaya sentripetalnya berasal dari komponen gaya normal ya kan. Nah, sekarang pertanyaannya sudut ini berapa sih? Ya, di sini kan ada kemiringan dong, ya kan? Dia ada kemiringan. Theta sekian berapa gitu ya. Nah, coba kita lihat ya di soal. Di sini kan pertanyaannya, jika kawat ini diputar dengan kecepatan sudut omega dengan sumbu Y sebagai porosnya, tentukan nilai omega agar benda A berada dalam keadaan setimbang. Ya, berarti di sini agar benda berada dalam keadaan setimbang, sigma FY-nya sama dengan 0 ya. Ini warna biru aja. Sigma FY sama dengan 0. Ya kan? Berarti kalau ini sudutnya theta, ya kita misalkan dulu aja theta. Ya. Maka ini juga pasti theta. Ini juga pasti theta ya. Maka jadinya sigma FY sama dengan 0, berarti apa ini? Mg sama dengan N cos theta ya. Nah, tapi di sisi lain dia juga gerak melingkar. Sehingga kita bisa bilang sigma fx-nya harus sama dengan gaya sentripetalnya. Nah, ini penting ya. Jadi dalam sumbu x, itu sigma fx-nya nggak 0. Kalau 0 justru dia nggak bisa berputar dong. Ya kan? Yang menyebabkan dia bisa berputar justru adalah gaya sentripetalnya. Dan gaya sentripetal adalah resultan dari gaya lain. Atau bahasa kerennya pseudo force ya. Maka di sini gaya real yang berkontribusi dalam pembentukan gaya sentripetal itu hanyalah n sin theta kan. Jadi kita bikin di sini n sin theta sama dengan fs ya, yaitu fs itu sendiri adalah m omega kuadrat dikali r, dimana jari-jarinya di sini kan x seperti ya, posisinya dalam sumbu x. Nah, sekarang kita nggak tahu n-nya, kita nggak tahu juga sin theta, cos theta berapa ya. Kita perlu cari tahu dulu dong, ya kan? Sudutnya deh ya, yang perlu kita cari. Di sini dikatakan bahwa y sama dengan ax kuadrat. Dan kita juga tahu bahwa sebenarnya pada grafik m adalah gradien, itu adalah dy per dx ya. Yang gradiennya sendiri adalah tangen theta. Nah, berapa sih tangen tetanya ya? Kita tinggal turunin ya. D per dx dari ax kuadrat itu adalah ini ada deh butuh pemahaman mengenai diferensial pangkat ya di sini. Turunan dari x kuadrat itu adalah 2ax ya. Jadi
pangkatnya turun, pangkatnya berkurang 1 gitu. Nah, jadi di sini kita taunya justru eh, nilai dari tangannya ya. Nah, berarti sekarang gimana Ci? Gimana Ci? Gimana sih cara ngitungnya di sini? Kita mau nyari omeganya di sini gimana sih caranya? Ya di sini karena kita punyanya tangan ya kita bagi aja sin sama cosnya kan, dan kita bisa hilangin n-nya juga langsung gitu. Jadi kita bagi aja persamaan 2 ke persamaan 1 gitu ya. Jadi kalau ini kita bagi sama ini, jadinya tangan theta ya, tangan theta sama dengan, ini tinggal dibagi ya, ini bagi ini dibagi ini, omega kuadrat x per g. Dimana tangan theta ini sendiri adalah 2x ya. Dan di sini berarti kalau kita mau nyari omeganya ya, x yang bisa kita coret ya, omeganya adalah akar 2ag ya, gitu ya kurang lebih jawabannya. Jadi kalau kalian lihat di sini kuncinya adalah kamu harus paham diferensial, harus paham dinamika juga ya, hukum Newton dan lain-lain, gambaran gaya gimana, terus harus paham juga mengenai gaya sentripetal. Ini penting ya. Konsep fisika itu terdengar sederhana, cuma sebenarnya powerful ada deh. Jadi harus dipahami banget ya, untuk referensi kalian ingin belajar mandiri itu kamu bisa baca bukunya David Morin. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya.